kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan. Kami siapkan beras 3 kali lipat dari kebutuhan. Sekarang permintaan Pak Gubernur, dia tadi sudah usul, kami langsung tanda tangan 75.000 ton. Kami siapkan cadangan 10.000 ton agar tidak kekurangan. Nah, pemerintah kami wakili dari pusat, kami tidak akan biarkan satu orang pun kekurangan beras atau kelaparan. Tinggal distribusinya karena stok kita besar. Nah, ini bantuan yang kami kumpul dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra-mitra kita, pengusaha-pengusaha, teman-teman pengusaha. Ini kami kirim. Tahap pertama ini ada 3 miliar. Berikutnya akan menggunakan kapal angkatan laut. Itu lusa kita kirim lewat laut dari Jakarta kurang lebih 2.000 ton. Total bantuan sampai hari ini yang tercatat 75 miliar. Itu bantuan peduli bencana pada saudara-saudara kita, dari saudara-saudara kita untuk saudara kita yang terkena bencana. Terima kasih. Pak, itu dari 75 miliar yang digalang itu Pak akan didistribusikan di mana aja Pak? Di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Nah, kemudian hal penting juga bagi petani yang terdampak musibah atau kerusakan sawahnya, kami cetak ulang. Seluruh biaya ditanggung oleh pusat. Yang kedua, benih gratis, traktor gratis kami akan kirim. Nanti Pak Bupati, Pak Gubernur kirim usulan CPCL, kami realisasikan dalam waktu singkat. Kami di lapangan, tim juga kami ada posko. Ada yang tugas di Aceh adalah Pak Irjen dan Pak Deputi dari Bappenas. 2 eselon 1 kami tugaskan. Di Sumut juga 2 eselon 1. Ini ada Pak Ali Jamil dengan Pak Ketum. Ini hadir semua. Kemudian Sumbar kami Kepala Bu Santi, itu eselon 1, dan ada Brigjen Hermawan. Kami tugaskan semua yang tugas dari Kementerian Pertanian dan Bappenas. Kalau mau masuk Jakarta, izin langsung ke Menteri. Jadi izinnya kalau masuk kantor. Tapi kalau dia tinggal di sini nggak perlu izin. Nah, itu kita balik sampai selesai masalah di sini. Tanggap darurat. Masih banyak daerah yang terisolir ya karena aksesnya yang itu nanti gimana Pak? Nanti ini dengan Angkatan Udara, TNI, Polri, Angkatan Laut, Pak Gubernur yang koordinir Bupati itu nanti secara detail dilakukan, dikoordinasikan. Yang jelas pangan tersedia. Untuk yang 75 miliar itu Pak, nanti didistribusikan dalam bentuk apa ini Pak? Komoditas apa aja Pak? Ini ada minyak goreng, beras sudah sekarang hari ini, ada telur, mie, roti dan seterusnya. Tetapi usulan Pak Gubernur dan Pak Danlanut, Pak Danrem, Pak Bupati itu adalah makanan siap saji. Jadi kami langsung telepon Jakarta, upah, usahakan kiriman pertama adalah makan siap saji. Mungkin dari Pak Bupati. Silakan Pak Gubernur. Ya tentu kami pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang hari ini sudah melihat langsung masyarakat kami yang ada di Tapanuli Tengah. Dan terima kasih Pak Menteri persoalan pangan yang ada di Sumatera Utara yang terdampak dan terkena bencana. Ini sudah ada solusi-solusi cepat tadi disampaikan oleh Pak Menteri langsung di lapangan tadi langsung, dan juga persoalan yang dimiliki yang dirasakan oleh petani karena ada yang gagal panen, sawahnya hari ini tidak bisa ditanami lagi karena sudah tertutup lumpur. Tadi Pak Menteri juga langsung menyampaikan solusinya agar kami dari kabupaten dan provinsi menyurati dan ini semua ditanggung oleh pemerintah pusat. Kami ucapkan terima kasih Pak Menteri. Mudah-mudahan lancar terus Pak Menteri nanti kembali ke Jakarta. Salam kepada Bapak Presiden, ucapan kami terima kasih dari seluruh masyarakat Sumatera Utara.
kasih. Sebenarnya gimana sih Pak kondisi untuk wilayah Sumatera Utara ini yang terdampak banjir? Soalnya kan di seleweran di media sosial itu kondisinya ada yang bilang parah, ada yang bilang tidak parah. Sebenarnya gimana sih Pak kondisinya Pak? Ya, untuk di Sumatera Utara ini ada 17 kabupaten dan kota yang terkena. Ini ada yang terkena dampak bencana, ada yang terkena bencana. Artinya ada daerah yang mungkin secara dampak bencananya tinggi, dampaknya ya, walaupun misalnya secara bencananya kemarin tidak terlalu tinggi terkena banjir ataupun banjir bandang ataupun endapan lumpurnya, tapi karena aksesnya yang tertutup, jadi dampaknya ada tinggi juga. Nah, jadi ada yang benar korban langsung, ada yang korban tidak langsung. Nah, ini yang korban tidak langsung ini contoh yang terisolir, sama juga korban langsung ada yang terisolir juga. Nah, ini penanganannya tentunya sejauh ini yang terisolir yang paling banyak itu ada di Tapanuli Tengah di sini. Itu yang paling banyak terisolir di Sumatera Utara. Makanya TNI Angkatan Udara dan teman-teman yang lain, TNI, Polri semua mensupport, baik membuka jalur dari 4 jalur sekarang sudah ada 1 yang terbuka, walaupun masih kendaraan maksimal roda 4. Nah, makanya ini hanya harus dari udara dan pangan sebagian besar nanti Bapak Menteri akan dikirim melalui laut dari pelabuhan di ada di Sibolo. Iya, pertama itu kami terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Pertanian, Pak Gubernur, dan seluruh instansi yang membantu penanggulangan bencana. Kondisinya parah, ya. Masih ada 3 kecamatan yang sampai hari ke-9 itu belum mampu kita evakuasi. Dan korban yang meninggal juga masih banyak, tertimbun longsoran. Nah, hari ini listrik kami pun belum menyala, internet juga belum menyala, akses jalan ada yang terputus, jembatan sedang diperbaiki. Intinya semua gotong royong. Nah, tentu kami berharap dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten, kita minta supaya masyarakat tenang bahwa kerja penanggulangan sedang dilakukan terhadap akses yang masih belum bisa ditembus. Tadi kami sudah bicara dengan BNPB, Basarnas agar dilakukan tip advance, menginap tiap malam, bikin tenda di sana, kemudian siangnya jalan menyusuri kembali, menginap di sana sampai tembus. Kita harus lakukan formula seperti itu agar kita bisa hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakat tadi. Negara harus hadir. Nah, karena ini kondisi sudah hari ke-9, suasana psikologi masyarakat terutama yang belum bisa diakses tadi itu sangat membutuhkan kehadiran representasi dari negara seperti itu. Maka kita mau formulanya tadi itu kita tembus, menginap 1 malam di situ, kemudian siangnya tembus lagi sampai kemudian menjangkau titik yang terdampak parah tadi. Gitu. Cukup. Ya, makasih.